Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video kita kali ini tentang uh, kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi manajemen tugas dengan menggunakan Laravel 11. Oke, baik. Sekarang kita akan langsung saja buat filenya. Kita buka ya untuk Laravel kita ini, kita close saja, untuk lisensinya. Akan dia akan berikutnya kita close. Kita close juga. Kita masuk ke terminal. Kita tunggu terminal terbuka. Nah, seperti ini. Kita buat untuk nama filenya ya. Masukkannya itu tetap. Thank you, file slash file, lalu kita masukkan nama projectnya. Also create project Laravel slash Laravel manajemen tugas. Jadi kita buang ya. Also create kita beri minus project Laravel manajemen tugas. Jadi kita enter, kita tunggu dia membuat filenya. Nah, untuk proses ini memang cukup lama ya, tergantung koneksi internet masing-masing. Nah, ini sudah selesai ya. Lalu kita buka saja ke dalam, kita masukkan dalam filenya. Caranya yaitu kita biasa kita masukkan cd, lalu namanya juga tadi manajemen underscore tugas. Ini enter. Lalu masuk. Kemudian kira ini ada dalam tugas. Kemudian kita masuk ke dalam VS Code kita. Kemudian mode titik enter. Nah, kita masuk dalam Visual Studio kita. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam sini ya. Kita masuk ke dalamnya. Kita sebentar jalan, kita masuk ke env, lalu kita lock saja ini semua, lalu kita gunakan Ctrl dan sendiri. Nah, untuk database kita ganti dari Laravel, kita ganti menjadi db underscore manajemen tugas seperti ini. Kemudian SQL ini kita ganti menjadi MySQL. Kemudian kita kembali buka terminal, kita masukkan php migrate, enter. Nah, kita lihat sini bahwa db manajemen tugas tidak ada di PSQL, kita buat ya. Kita pilih yes. Nah, dia sudah membuat. Nah, sudah dibuat ya. Nah, kemudian untuk mencek apakah sudah jalan ya, kita buka saja. Di sini kita di Laravel kita ke kanan, lalu kita masuk ke PSQL, kita masuk ke PHP admin 6. Bukan di sini ya. Kita ulangi lagi, kita ke kanan, masuk ke PSQL, kita pilih PHP admin. Nah, dia masuk ke localhost PHP admin ya. Dari menunggu jalan, kita juga buka www kita, www kita masuk ke manajemen tugas. Kemudian kita buka juga manajemen tugas. Tunggu, dia sedang berjalan. Lalu coba kita buka lagi VS Code kita.
Kalau kita jalankan terminal di VS Code, buka yaitu terminal, kita klik sini, klik, kita tunggu muncul ya. Nah, sini saya ketik PHP Artisan Shell Enter. Nah, baik, coba kita klik, kita gunakan Ctrl klik seperti ini. Nah, dia sudah masuk ya ke Laravel 12. Kita tidak gunakan ini dia. Nah, di sini juga kita sudah masuk, kita gunakan username kita. Nah, kita login. Nah, masuk dulu ke dalam PHP admin untuk mengecek apakah database-nya sudah dibuat DB manajemen tugas. Nah, kita lihat di sini. Kita cek ya. Cek di terminal. Nah, dia berada di sini ya. Tidak perlu kita masuk lagi. Di bagian DB nya. Nah, kita klik. Nah, memiliki DB manajemen tugas. Kita buka. Kita sudah memiliki beberapa tabel-tabel lainnya. Itu coba kita tutup lagi. Ke terminal ini. Kalau kita buka saja dari halaman DB ini, kita buka saja ke halaman Laravel. Nah, kemudian untuk aplikasi manajemen tugasnya, kita download dulu ya di Google browser kita. Cari saja, kita gunakan yang gratis. Misalnya sini saya gunakan SB Admin 2. Enter. Nah, ini Start, Bootstrap, dan SB Admin 2, klik Bootstrap. Kita masuk. Kita download saja ke free download seperti ini ya. Close. Nah, kita tunggu downloadnya selesai ya. Nah, kemudian tadi ya kita selesai kita download ya. Nah, kita buka kembali. Sini tadi kita sudah download, lalu kita masuk ke profile. Lalu akan saya ekstrak. Ekstrak tuh isi saja. Oke. Dalam file D ya. Kemudian selesai diekstrak. Nah, ini sudah selesai. Kita tutup semua, lalu kita masuk ke folder D kita. Oke. Kita cari tadi status admin 2. Coba kita reload. Nah, ini dia sudah start Bootstrap SB admin 2. Nah, di sini kita copy saja. Kita copy di sini. Nah, tunggu dia selesai di copy ya. Nah, di sini sudah selesai kita copy ya. Di sini akan saya rename saja menjadi SB admin 2 seperti ini. Kemudian akan saya pindahkan ke dalam VS Code di bagian dari publik kita ini. Nah, publik, publik, copy itu publik. Nah, kita copy di dalam publik ya. Kita move, kalau kita copy kita pindahkan. Lalu kita katakan lagi ke publik. Nah, sini sudah SB admin 2. Sebelum kita tembak ke routes, masuk ke web.php. Jadi kita memiliki route get function, return view welcome. Terminal lagi ya. Terus, nah sini kita lihat kembali yaitu sini get
Namanya jago soal skillsnya lah. Dot koma lalu kita oke kita masukkan itu nah kita masukkan itu controller plus double plus ya plus koma ya bawahnya koma index kita Kasih tahu prime. Sampai ke skala Jesus Rings ya. Nah kemudian kita buka file dashboardnya dulu. Nah kemudian kita masuk ke dalam terminal, kita buat dulu file dashboard controller, kita tambahkan terminal baru ya. Kita tutup saja ini untuk yang AI. Yang mana Pak? Masuk, nah, kita sudah masuk dalam, nah masuk dalam file tugasnya, manajemen tugasnya. Ini kita masukkan yaitu PHP nggak kepake kalau dia. Back control dashboard dia membuat filenya ya. Gratisan back controller dashboard controller. Nah ini sudah membuat ya filenya, sudah kita buat. Kemudian coba kita lihat, kita buka. Nah kita sudah pada dalam file dashboard. Nah kita lihat ya isinya seperti ini. Lalu kita kembali masuk ke dalam web kita. Nah untuk ini kita sudah menggunakan ekstensi. Kita Ctrl Alt saja, Ctrl Alt I. Nah dia akan mengimport controller mengimport kelasnya use npf http controller dashboard controller seperti ini. Nah kemudian kita masuk ke dalam dashboard controller kita tadi, dan sini kita akan buat public function. Public function index return view dashboard seperti ini ya. Nah ini public function index dengan return view dashboard. Kemudian kita masuk ke bagian dari views kita yang berada di dalam resource ya. Views. Nah kita memiliki sini folder welcome.php dan kita akan buat folder baru, file baru ya, yaitu namanya dashboard .net. Jangan lupa gunakan blend karena itu adalah template-nya, dan php, dan kita enter. Nah sekarang coba kita masukkan di dalam halaman dashboard.php ini. Ctrl V, kita bisa cek aja ini halaman dashboard. Kita masuk ke Laravel kita. Nah di sini cara masuknya kita panggil seperti tadi ya, kita panggil dengan slash lalu kita masuk ke dashboard. Anjing, kamu ngerti apaan? Jembut. Sudah masuk ke halaman ini, halaman dashboard seperti ini. Nah, berhasil ya. Buat ya. Kemudian kalau kita yang menampilkan halaman SPAdmin, lalu kita cari ke di bagian dari vendor nih, bukan vendor ya, coba kita cari. Ini yang kita temu. Nah, kita masuk ke blank.html. Masuk, kemudian kita Ctrl A semua dan kita copy. Kemudian kita masuk ke halaman dashboard. Jadi kita ganti saja isinya. Dan kita paste seperti itu. Scroll ke atas. Nah, kemudian sini kita akan jalankan dulu untuk CSS-nya. Kita masuk ke link ini ya. Kemudian kita buka awal seperti ini, lalu kita masukkan aset yang vendor seperti ini
yang apa buat mukul yang warna merah kan? Yang bercanda lalu kemudian ini ya yang ditikar ya. Itu dia beli kemudian ya kita lihat sini. Maksudnya di sini ya. Nah, kemudian kita ambil saja ini dari sini ya. Kita Ctrl X akad, lalu kita pindahkan ke setelah CSS ini ya, seperti nah ini sudah masuk set vendor. Nah di dalam for awesome ini ya dari salah satu kita Ctrl Z kembali sini, kita masuk ke sini ya. Nah, CSS ini kita Ctrl V, nah seperti ini. Nah begitu juga dengan aset yang untuk yang di bawahnya lagi ya. Nah kita blok saja lagi ya nih, sampai di sini saja. Nah kita Ctrl C, kita copy sini, Ctrl V seperti ini. Nah begitu juga untuk penutupnya, kita ambil, kita Ctrl C, kita taruh di setelah CSS ini, Ctrl V. Nah, sudah masuk dalam sini. Nah, lalu selanjutnya kita betulkan tuh JavaScript-nya ya di bagian bawah. Di bagian bawah sini ya. Nah, di script ini sama seperti tadi, kita masuk ke yang vendornya ada. Nah, sama seperti sebelumnya kita masukkan semuanya ke dalam aset seperti ini ya. Itu bagian CSS juga. Sama seperti di CSS tadi. Nah, kita lihat ini, kita lupa menambahkan SBAP 2 ya, karena file vendor dan CSS berada di dalam SBAP 2. Itu juga yang CSS tadi kita lupa tambahkan kembali ke atas. Kita juga tambahkan SBAP 2. Nah, sepertinya kita sudah tambahkan SBAP 2. Nah, kita lupa selesai seperti ini. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Setelah tadi itu kita ganti menjadi SBAP ini, kita tambahkan. Nah, kemudian kita title ya, kita ganti menjadi M tugas dashboard seperti ini. Lalu kita geser ke bawah. Nah, untuk yang sini juga kita ganti menjadi M tugas. Lalu dashboard kita gunakan dashboard. Nah, lalu di sini heading kita ganti menjadi menu admin. Kemudian kita scroll ke bawah ya, kita lihat dulu di atas tadi. Baik, sudah kita ganti, scroll ke bawah. Kita terlalu jauh, coba balik ke atas sedikit. Nah, jangan lupa di sini kita ganti menjadi Vatax dan rotate-nya 15 itu kita hapus. Kemudian untuk menu-menu yang tidak kita butuhkan dari bagian neo item page collapse menu ini kita hapus. Kita kecilkan seperti itu percepat penghapusannya. Lalu juga neo utilities collapse menu. Begitu juga dengan menu divider ini sampai ke git ini juga page collapse menu kita hapus. Nah, kita hapus semua sampai ke bagian item charts ini kita tinggalkan. Baik, sudah kita kecilkan tadi, kita blok sekarang. Hapus seperti ini, itu cara cepat untuk menghapusnya. Nah, kemudian untuk charts ini kita ganti menjadi user ya. Data user seperti ini. Kemudian untuk ikonnya di sini kita ganti menjadi user seperti ini. Juga kemudian table sini kita ganti jadi task, kita ganti menjadi nah di sini kita ganti saja menjadi tugas saja ya, data tugas, data
tugas. Lalu untuk ini kita ganti menjadi task seperti ini. Kemudian tadi kita sudah buat data admin ya, sekarang kita buat data karyawan. Misal kita copy saja dia dari heading ini, ya kita copy sampai ke bagian dari data tugas. Ctrl C, kita masukkan di bawahnya, kita Ctrl V seperti ini. Kemudian ini yang kita ganti dari menu admin jadi menu karyawan. Nah, kan karyawan tidak perlu data user, kita hapus saja. Hapus. Lalu di sini terlihat kita memiliki divider ini, yang kita pindahkan saja. Ctrl X. Kita pindahkan di antara menu karyawan dan menu admin. Ctrl V seperti ini dividernya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian navbar ya. Di sini kita punya top bar search ini kita gunakan. Kita hapus saja dia dari form ini. Ini kita hapus. Nah, kemudian untuk search drop down juga kita hapus, kita tidak gunakan. Hapus saja. Kemudian untuk nav item ini juga kita hapus ya. Begitu juga dengan nav item message ini kita hapus. Kita blok. Hapus seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa ganti juga untuk nama ini menjadi nama kalian. Saya gunakan saya. Kita seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, untuk gambarnya juga belum kita tambahkan untuk source asetnya. Kita masuk sini, kita buat seperti sebelumnya, yaitu aset dan sp admin 2 slash seperti ini. Kemudian kita beri penutupnya, kita tutup. Kemudian untuk kelas ini kita hapus juga ya, hapus. Nah, kemudian kita masuk ke menu dropdownnya. Di sini saya ganti setting, sini kita ganti menjadi pengaturan. Lalu untuk ikonnya di sini kita ganti menjadi Fapok saja, kita tidak gunakan S-nya seperti ini. Lalu untuk activity lognya akan saya hapus seperti ini. Nah, di sini saya ganti untuk profilnya ya, hapus saja. Profile kita hapus. Dari sini aja, ikhlas ini kita hapus, ikhlas. Hapus, akan kita ganti menjadi if class dengan budget step success justify content step content center admin. Nah, kita kurang tambahkan di flex center di state flex seperti ini. Nah, gini kita gunakan badge sukses ya untuk warna hijau. Nah, kemudian apabila kita agar tidak repot ya memperbanyak file di sini dan kita mengedit di sini, kita buat satu folder baru di dalam view. Nah, kita bina foldernya layout. Kita masuk dalamnya, lalu kita buat file baru. Di sini kita beri filenya app.let.php.
Kemudian isi dari dashboard PHP kita ini ya, kita kontrol A semua, lalu kita cut, kita masukkan ke dalam app.php, paste, kemudian kita masuk kembali ke sini ke dashboard. Nah, di sini untuk memanggil halaman yang tadi kita masukkan yaitu extend ini untuk memanggil halaman kita. Oh, jangan lupa untuk menambahkan add di awalnya ya. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjutkan video kita ya. Kemudian kita di sini kita masuk ke app. Lalu saya akan ubah untuk dashboard ini ya, titelnya akan saya ubah ya. Kita hapus dashboardnya. Lalu akan saya panggil dengan menggunakan variabel title. Variabel title. Dan untuk menjalankannya, ya, kita masuk ke di sini kita masuk ke dalam app http controller. Nah, dashboard controller, kita masuk ke dalam dashboard controller. Nah, di sini saya akan buat sebuah data array ya, yaitu di dalam index ini. Nah, di sini saya masukkan yaitu variabel data sama dengan array, beri buka kurung, data, lalu bisa sih kita masukkan saja dulu title dashboard. Dashboard, kemudian kita beri koma. Kemudian return view dashboardnya ini kita tambahkan koma, lalu kita masukkan juga variabel data. Nah, kemudian setelah kita membuat variabel title ini, kita kembali ke halaman app. Lalu kita cari ke blank page-nya ya, di bagian atas. Ketemu ya, coba kita cari saja di sini. Ctrl F. Baik, ya, blank page. Ini akan kita masukkan nanti menjadi variabel title atau menjadi dashboard juga. Sekarang yaitu variabel title seperti ini. Kita coba menjadi dashboard. Nah, lalu kemudian bagian packaging heading ini akan saya pindahkan, akan kita cut. Lalu kita masukkan ke dalam dashboard. Masukkan di bagian bawah ya. Nah, masukkan di sini. Nah, sebelumnya di bagian app tadi yang kita cut, kita akan masukkan sebuah yield content, tapi itu yield content seperti ini. Nah, setelah kita menambahkan yield content ini, kita masuk balik ke dashboard, lalu kita buat di sini ya, akan saya hapus saja ya tag heading-nya ini ya, comment tag heading saya hapus. Kita enter. Nah, di sini saya masukkan sebuah section, section content seperti ini. Nah, H1 kelasnya berada di dalam situ, kelas title berada di situ. Kemudian di dalam H1 kelas ini akan saya tambah seperti ya, akan saya tambahkan sebuah i-class untuk icon. Enter lagi ya, i-class.
Kasva Task Monitor Alt. Nah, jangan lupa kita tambahkan margin right-nya MR2 seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa kita berikan penutup dari section and section seperti ini. Nah, sekarang coba kita cek jadi seperti apa. Nah, jadi muncul seperti ini. Logonya sudah berubah dan icon juga sudah berubah ya. Nah, dan tadi yang dashboard tadi sudah kita panggil ya, mulai page tadi berubah menjadi dashboard dan ini menjadi dashboard sini menjadi menu admin dan juga menu karyawan. Kemudian kita akan tambahkan semacam penghitung untuk usernya dan yang lainnya. Caranya yaitu kita masuk ke publik di SP admin 2. Kita klik SP admin 2. Nah, kemudian kita cari sini yang namanya indeks. Gimana ya? Nah, ini index.html. Kemudian kita gunakan Ctrl F, Ctrl 5. Sini akan saya cari early ini seperti ya. Nah, mohon sebentar. Oh, di sini saya cari yaitu 4 early ya, tapi earning. Nah, earning monthly card example. Nah, ini kita cari. Nah, di sini akan kita ambil yaitu yang pertama saja, ada earning monthly-nya. Nah, tapi kita lihat dia berada di dalam row. Nah, jangan lupa kita tambahkan row. Nah, kita kecilkan saja seperti ini. Lalu kita copy, Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke dashboard. Nah, di sini kita masukkan di bawah sini ya. Enter. Nah, sebelum kita masukkan ini, kita tambahkan dulu row. Div row ya. Div class sama dengan row. Nah, kita paste seperti ini. Nah, dia sudah berada di dalam row ya. Close saja filenya. Nah, di sini coba kita ganti, misal baca tulisan earning monthly ini kita ganti jadi misal dan jumlahnya misalnya kita ganti menjadi 1. Lalu untuk ikonnya ya di kalender ini akan saya ganti menjadi user juga, user seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam template, scroll ke atas. Nah, di dalam item ini ya. Nah, di sini saya tambahkan sebuah variabel baru, kita buat dulu. Di sini variabel dashboard. Nah, variabel kita kosongkan dulu seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian, nah kembali kita masuk ke dashboard controller. Nah, di sini ya, tadi yang title tadi. Buat di bawahnya juga. Nah, di sini kita ganti seperti yang tadi ya. Namanya itu menu dashboard dengan isinya pada dashboard lagi isinya aktif. Nah, baik, sekarang kita coba cek. Nah, kita lihat di sini bahwa sudah berubah ya isinya dari tadi itu. Earning monthly kita sudah ganti. Kemudian untuk dashboard tadi yang kita masukkan ke dashboard tadi itu jadi aktivitas seperti ini masuknya. Nah, kemudian kita klik maka dia berwarna jadi menyala putih seperti ini ya. Nah,
sekian untuk video kita kali ini ya. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.